Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiq wal wara. Dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerakkan daripada badan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga segala aktivitas kita hari ini menjadikan ini ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, kembali lagi kita dua kali dalam satu bulan untuk membahas tentang fikih menurut Al-Quran. Kalau kita dulu atau flashback dengan 2 minggu kemarin, kita kemarin kalau tidak salah menjelaskan tentang macam-macam jenis air. Yang pertama ada qahirun mutahhirun, yang kedua mutahhirun, dan yang ketiga air mutanajis. Yang pertama qahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan, sama dengan air mutlak, air yang tak pernah tercampur apapun. Kalau istilah kimianya air yang mengandung H2O, H-nya hidrogen ada 2, karbonnya oksigennya 1. Kalau seperti teori kimia seperti itu. Jadi betul-betul murni air maka disebut air mutlak. Jadi mutahhirun itu nama lainnya adalah air mutlak. Itu sah dijadikan untuk bersuci, bukan untuk cuci piring, bersuci. Kalau cuci piring lain lagi. Yang kedua ada qahirun ghairu mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Nah kalau ini ada 2. Yang pertama kemarin air musta'mal, yang kedua air mutaghayyir. Kalau air musta'mal itu air yang bekas bersuci, baik suci dari 2 hadas atau bersuci dari najis. Sekali lagi, ini air dipakai wudu. Nah, air wudu itu bekas wudu itu musta'mal. Dipakai mandi junub, air bekas mandi junub itu mustamal. Dipakai membersihkan najis, mau mughalladhah, mau muhaffafah, mau mutawassithah, itu disebut air mustamal. Selain itu bukan air mustamal. Jadi kalau bapak cuci piring, airnya ada dipakai untuk apa-apa. Cuma kalau di Nusa kayak nggak ada air aja, masa pakai air bekas cucian kan gitu. Ya. Jadi yang disebut air mustamal yang bekas pakai itu adalah bekas pakai ketika bekas bersuci, baik bersucinya dari hadas kecil, hadas besar, atau menghilangkan najis. Selain itu bukan mustahil, itu menurut kajian fikih. Selain itu bukan mustahil. Contoh, seandainya misalnya bapak mau wudu atau mau mandi junub di bak yang kecil, masukkan ada jari ke dalam bak, tapi niatnya mandi junub, diangkat lagi, nah itu mustahil. Karena mandi junub, udah niat, walaupun hanya 1 jari. Tapi kalau iseng aja gini, nggak mustahil. Makanya tergantung daripada niat mandi junub atau bukan, kan gitu. Makanya bisa mustahil kalau yang pertama airnya sedikit, kurang dari 2 bulan atau kurang dari kemarin berapa waktu itu sekitar 119
misalkan niatnya taharah itu air mustamal. Yang kedua, kalau sudah terpisah. Kalau sudah terpisah itu begini. Ini mohon maaf nih, contohnya agak ekstrim gitu ya. Misalnya ada anak kecil, bapak mau mandi junub, masuk ke dalam bak, nyelam, gitu ya. Selagi masih nyelam, itu air masih suci. Tapi kalau sudah terpisah, yang nyelamnya sama airnya, itu air jadi mustamal. Jadi ketika bapak nyelam, istri wudu, itu sah aja. Karena bapak dengan air belum berpisah. Nah gitu. Jadi ya kita harus bisa membedakan. Atau misalnya gini, bapak cuci tangan di bak, kan? Nah terus air yang bekas cuci tangan itu bukan air mustamal, bisa dipakai itu. Karena apa? Karena bukan air hasil dari bekas mandi junub, wudu atau menghilangkan najis. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, definisi air mustamal adalah air bekas berwudu, air bekas cuci atau air bekas membersihkan najis. Selain itu suci dan mensucikan. Itu yang pertama, air mustamal. Tahurun ghairu mutahhirin. Yang kedua, air mutaghayyir. Nah, kalau air mutaghayyir itu air yang sudah bercampur dan bukan dikatakan air lagi. Contoh, ini air, masukkanlah gula, nah itu udah kasar karena ada bercampur. Ini misalnya air, masukkan kopi, jadi hitam, sudah tercampur. Bagaimana kalau air sungai tercampur tanah? Kalau alamiah terjadi dengan sendirinya, tadi masalah. Yang jadi masalah ada ikut serta manusia gitu. Dan itu syaratnya satu, atau ghayar lisyadid. Jadi berubahnya memang pekat. Kalau hanya misalnya kopi masukkan ke bak yang kurang dari 2 bulan, itu tetap suci dan mensucikan, tidak termasuk taghayyir. Syaratnya harus pekat. Jadi air langsung berubah dari asalnya bening jadi hitam, jadi coklat, jadi manis. Nah itu gambarannya. Nah jadi tahurun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mencucikan, ada 2, yaitu mustamal dan mutaghayyir yang bercampur. Ya, yang cuci tangan aja. Cuci tangannya berwudu atau selain berwudu? Selain berwudu. Bukan air bekas sebenarnya. Karena definisi air bekas itu, iya. Ya. Nah, mutaghayyir nggak airnya? Mutaghayyir itu kayak gini Pak. Bapak mandi junub, pakai sabun kan? Ketika pakai sabun, diguyur lagi, air bening jadi air apa? Ya air sabun, itu tak sah. Itu hati-hati makanya. Itu mutaghayyir. Maksudnya, kita cuci tangan, ada minyaknya. Pas jatuh, dari asalnya air jadi berminyak kan? Itu mutaghayyir namanya. Kalau tidak berminyak, maksudnya kalau biasanya bersih aja. Nah itu bukan mustamal, karena definisi mustamal cuma 3: bekas air wudu, bekas mandi junub, bekas mensucikan dari najis, itu aja. Itu menurut fikih Syafi'i ya. Kalau fikih yang lain saya mau alam, karena di awal saya sudah bilang kita sepakat Imam Syafi'i saja. Cuma masalahnya kalau di Indonesia itu tak ada masalah dengan air melimpah. Ini kebanyakannya di alam sana yang air besar, sehingga air bekas apapun dijadikan dimanfaatkan gitu maksudnya. Jadi Ustaz, jadi kalau kita mandi junub di bak jangan dibuat keluar. Lebih. Tersalah. Tidak masalah. Mau nyelam, mau apapun terserah. Mau netes lagi tersalah. Mau terpisah, sudah kita bangkit tetap suci. Tapi kita kan ini kita ambil air nih, air ini air lemparnya tapi juga bukan. Ya. Jadi tidak usah malah ya. Air ini. Kan niatnya ngambil. Tapi kita kan mandi nih. Ya, begini. Yang mustamal itu kalau niat kita ketika badan kita nyelup ke air, kita niat bahwa itu bagian daripada baju junub, itu yang mustamal. Tapi kalau niatnya cuma ngambil air, nah nanti dijelaskan niat ya.
Yang namanya mandi junub atau wudu itu jadi ketika pertama air kena tubuh. Nah itu air kena tubuh. Sekarang ini Ustaz, kita nggak boleh junub ini. Kita junub, kita mandi biasa. Terus bisa nggak kita berwudu itu? Bisa, karena mandi biasa bukan junub. Ingat, mandi biasa tidak junub lagi. Kalau mandi biasa itu suka-suka kita mau dibasahin yang mana terserah. Dan kalau mandi junub dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Jadi air yang dipakai itu untuk berwudu, mandi boleh. Boleh, boleh. Kan itu bukan musta'mal kalau menurut fikih. Jadi sekali lagi harus dipertegas, yang namanya musta'mal bekas pakai itu wudu, mandi junub dan membersihkan dari najis, itu aja. Kalau misalnya kita kajian dengan mazhab yang lain, kita merepotkan akhirnya Pak, bingung saya tuh. Nanti harus akhirnya kan pertentangan. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja, Nabi waktu ada itu pertentangan para sahabat ada. Ada saat ini mau cerita dulu sebentar ya untuk perbenaran pengetahuan kita lah. Ada salah satu sahabat Nabi, dia ngomong sama istrinya, aku talak kau satu hin, gitu katanya. Jadi dia mengucapkan talak, ya, bukan mengucapkan talak, aku tidak akan jima dengan kau satu hin. Jima itu artinya ilajul hasab fatih farji, masuknya yang punya laki-laki ke perempuan itu jima namanya. Jadi dia berjanji sama istrinya tidak akan jima selama satu hin. Nah, besoknya dia bingung, satu hin itu berapa, gitu ya. Maka ditanyakan kepada sahabat Nabi, karena kepada Nabi langsung ada makhluk itu masa urusan kayak gitu tanya sama Nabi. Gitu. Tanya sama sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar satu hin itu berapa? Satu hin itu kalau menurut saya seumur itu, gitu kan. Terus sahabat Nabi bingung, masa saya nggak boleh gitu kan seumur itu? Hanya nanggung. Sahabat Nabi bukan Abu Bakar saja, ada yang lain. Tanya sama sahabat Umar, ya Umar satu hin itu berapa? Satu hin itu menurut pengetahuan saya 40 tahun. Ini sahabat, ini sebetulnya satu hin itu seumur hidup, bapak 40 tahun. Nanggung kepala basah, nanya lagi sama sahabat yang lain. Sayyidina Utsman, hei Utsman, satu hin itu berapa? Apa kata Sayyidina Utsman? Satu hin itu 1 tahun dingin. Nah, bayangkan ya, para sahabat itu dia berbeda aja, berbeda-beda. Abu Bakar bilang satu hin seumur hidup, Umar bilang satu hin 40 tahun, Utsman bin Affan bilang satu hin itu 1 tahun. Udah nanggung, saya jangankan seumur hidup, jangankan 40 tahun, setahun aja tak ketemu sama istri, nggak tahan saya kan itu. Saya tanya lagi sama Ali, mudah-mudahan tanya dengan itu kan. Ditanya sama Ali. Ali, kalau satu itu berapa? Satu itu sehari semalam. Nah, saya udah seminggu nih gak ada hubungan dengan suami. Kalau lihat Ali kayaknya bisa lagi nih. Tapi dia dari galau, apa yang harus saya lakukan? Abu Bakar kah? Umar kah? Utsman kah? Ali kah? Dulu beruntung Nabi masih ada, keputusan ada di Nabi kan begitu. Akhirnya karena udah tanggung kepala basah langsung nanya sama ya Rasul, saya bingung dengan sahabat kau tuh. Masa satu hin beda-beda? Abu Bakar bilang seumur hidup, Umar bilang 40 tahun, Utsman bilang 10 tahun, bahkan Ali bilang sehari semalam. Yang benar yang mana ya Rasul? Nah, udah panggil sahabat semua, panggil. Dipanggillah keempat-empatnya. Ditanya sama Nabi, Abu Bakar, kenapa kau bilang satu hin itu seumur hidup? Maka kata Abu Bakar, ya Rasul, saya sesuai dengan surat Yasin ayat 44. Apa bunyinya? Wa mata'an ila hin. Silakan mengurus hidupmu seumur hidupmu, begitu. Dalam Yasin 44, satu hin itu sama dengan seumur hidup, itu kata Abu Bakar. Rasul alhamdulillah saya takut gitu. Tanya lagi sama Umar, Abu Bakar satu hin seumur hidup, kau bilang 40 tahun, apa dasarnya? Ya Rasulullah, saya terus terang aja, kenapa saya bilang satu hin itu 40 tahun? Karena dalam surat Al-Insan ayat 1 Allah mengatakan,
hal ata alal insan hinun minad dahri. Apakah kau nggak tahu bahwa Nabi Adam itu ketika proses diciptakan itu selama 40 tahun, dan bahkan Nabi Muhammad pun diutus ketika usia 40 tahun. Wah, subhanallah. Rasulnya ternyata Umar bin Khattab juga sesuai dengan kaidahnya. Tanya yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman, kenapa satu hid itu 1 tahun? Apa kata Utsman? Ya Rasul, saya sesuai dengan Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 25. Apa bunyinya? Tu'ti ukuluha kulla hinun biizni rabbiha. Maka makanlah buah-buahan itu selama 1 tahun. Maksudnya apa? Musim buah-buahan zaman dulu memang berbuahnya 1 tahun sekali. Nah gitu. Dalam surat Ibrahim ayat 25. Nah, anu lagi yang terakhir ya. Rasulullah tanya sama Ali, kau ini macam-macam aja, orang seumur hidup, orang 40 tahun, orang 1 tahun, kau 1 hari 1 malam. Apa nih dalilnya? Gitu kata Nabi. Kata Sayyidina Ali, Ali itu ngambil dari surat Al-Rum ayat 17. Apa bunyinya? Fasubhanallahi hina tu'minuna wa hina tusbihun. Dan mereka itu bertasbih kepada Allah di tiap-tiap petang dan tiap-tiap sore. Petang dan sore itu 1 hari. Tiap-tiap pagi dan tiap-tiap sore itu namanya 1 hari. Apa? Barakallahu kata Rasulullah. Aku bangga, aku berterima kasih kepada Allah. Ternyata sahabat-sahabatku sangat cerdas. Yang bingung sahabat yang penanya. Ya Rasul, kok jadi muji para sahabat? Saya gimana nih ya Rasul? Persoalan saya itu kan persoalan saya. Saya gimana nih sama istri saya nih? Apa kata Nabi? Kamu pilih aja, kamu maunya yang mana? Mau yang seumur hidup? Mau yang 40 tahun? Mau yang 1 tahun? Mau yang sehari malam? Ya udahlah, yang maksud saya sehari sama rambutnya sudah seminggu gitu sama istri. Nah, gitu. Itu hanya sekedar gambaran. Kalau zaman Nabi ada yang namanya apa? Ada yang apa? Semua persoalan sudah diselesaikan. Kalau zaman sekarang maka timbullah 4 mazhab. Kita terserah mau mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Silakan. Cuma saya kasih bocoran. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu lebih ikhtiar, lebih hati-hati, termasuk masalah akhir. Itu Pak Imam. Jadi termasuk masalah itu sangat hati-hati. Nah, jadi pertanyaan tadi gimana kalau cuci tangan segala macam atau habis mandi, selama tidak berubah airnya ya tak masalah. Tapi kalau berubah dari air murni jadi air sabun ya itu tak suci kalau begitu kan gambarannya. Makanya Pak hati-hati kalau mau mandi junub, Bapak mandi dulu biasa baru junub, atau mandi junub langsung baru mandi biasa. Ini yang kita lihat. Mohon maaf, mudah-mudahan saya salah. Jadi ketika mandi junub kan pakai sampo. Lihat, coba lihat. Ketika dalam proses mandi junub, air yang asalnya bening nimpa rambut, hasilnya dari air apa? Jadi air sampo. Jadi air mutamayyin namanya. Makanya bagusnya junub dulu, dan junub selesai, baru mandi biasa. Silakan mau pakai sabun, dan segala. Jadi bagusnya junub itu pakai air murni saja, nggak usah pakai air yang lain. Ada untuk mandi biasa, silakan saja. Jadi cuci tangan tadi itu tangan kita biasa aja, bukan minyak apa, mandi apa. Jadi kita boleh walaupun kurang 2 buah ya. Walaupun kurang 2 buah kan itu bukan mustama. Yang disebut mustama itu 3 tadi. Boleh itu ya. Boleh. Cuma masalahnya begini Pak. Di Indonesia ini air berlimpah. Kenapa harus air bekas mandi, bekas cuci tangan gitu maksudnya. Kita kan harus apa untuk urusan ibadah harus lebih afdal, lebih hati-hati. Itu hal itu terjadi karena di Arab sana kekurangan air. Jadi air apapun, bekas apapun dimanfaatkan. Sebetulnya gini ya Bapak-bapak, fikih ini kitabnya udah 1100 tahun yang lalu, memang kurang saya khawatir kurang relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Contoh nikah itu kan saksi wajib ada, wajib kelihatan kan. Pengantin perempuan laki-laki wajib ada. Sekarang nikah sah kalau pakai HP, video call dan sebagainya. Nah itu. Jadi memang fikih itu harus apa istilahnya? Saya memang kekurangannya itu. Ini fikih klasik, gitu
ya, di zaman dulu 1000 tahun yang lalu gitu kan. Memang kadang-kadang ketika kekinian relevansinya agak kurang. Walaupun mudah-mudahan konten intinya memang mudah-mudahan kita tetap dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir kemarin itu air buta najis. Kalau air buta najis adalah air yang sudah terkena najis. Itu batasannya kurang dari 2 bulan. Tapi kalau lebih dari 2 bulan terkena najis itu tidak masalah. Kecuali berubah rasanya, berubah baunya dan berubah warnanya. Itu review daripada materi yang kemarin ya. Saya ingin menjelaskan seperti itu supaya kita tidak lupa lah, karena salah satu kelemahan musuh tempatnya lupa. Cukup ya Pak ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal pertama atau pasal ini wa faraidul wudu'i sittah. Kita membahas tentang fardu wudu. Karena sesuai dengan urutannya kitab ini, pertama toharo, yang udah toharo baru ke wudu. Itu asal kata dari al-wad'a, artinya an-nadhafah, kebersihan atau bersih-bersih. Jadi nuja masjid atau marbot masjid itu identik dengan an-nadhafah, kebersihan itu ya. Yang ngurus air, ya masobar lah mungkin ya. Itu secara logonya. Secara istilahnya, wudu itu adalah alat bersuci atau yang menjadi syarat kita melaksanakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Baik, kata Imam Musonif yang ngarang kitab ini, i'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Ketahuilah oleh kita bahwa dalam wudu itu ada fardunya dan ada syaratnya. Sekarang masalahnya apa bedanya fardu dengan syarat? Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun, ketentuan yang wajib dilaksanakan ketika dilaksanakan. Tapi kalau syarat, ketentuan atau kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan. Beda ya. Ulang lagi. Kalau fardu atau rukun, ketentuan yang harus dilaksanakan ketika dilaksanakan. Nah, gitu. Tapi kalau syarat itu sebelum pelaksanaan itu syarat namanya, ketentuan yang harus dilaksanakan. Baik. Jadi dalam wudu itu ada 2 komponen. Yang pertama fardu, yang kedua syarat atau rukun atau syarat. Makanya kita sering mendengar sesuai dengan syarat dan rukun kan begitu ya. Baik, fasulutu al-Islam. Syarat pertama adalah Islam. Jadi yang bukan Islam tak sah wudunya walaupun wudunya bagus. Ini soal akidah sebenarnya. Yang kedua watamyiju, tamyiz. Ingat Pak, tamyiz jangan balik lain. Kalau balik itu hukum kuantitas, nilai, angka. Contoh, alamatul bulugh salah satu ciri balik itu ada 3. Tamamu khamsa asarata sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna umur 15 tahun. Nah, angka kan? Nah, pasti. Itu balik begitu. Wal ihtamu wal ihlamu lidzakari wal unsa litisnin. Bimbingan kepada laki-laki perempuan awal dari 9 tahun. 9 itu kuantitas, kuantitas. Jadi kalau balik itu pakai ukuran angka. Tapi kalau tamyiz itu walaupun belum 15 tahun, dia sudah memahami ini benar ini salah. Gitu loh. Ulang lagi. Kalau balik biasanya dibatasi dengan angka 15 tahun, 9 tahun dan sebagainya. Tapi kalau tamyiz itu ukurannya kualitas. Dia sudah bisa membedakan yang benar apa yang salah. Dia sudah bisa membedakan kasar atau halus. Dia sudah bisa membedakan sopan atau tidak sopan. Itu tamyiz namanya. Jadi walaupun anak
belum balik tapi dia sudah membedakan mana yang baik mana yang salah, itu udah sah wudunya gitu. Makanya syaratnya tamyiz. Yang ketiga watuhuriyatul ma, sucinya air. Tadi sudah dijelaskan, air ada 3 yang boleh mutahhurun, air suci dan mensucikan. Kalau air mustamal, air mutaghayyir, air mutanajis itu nggak bisa untuk wudu, nggak bisa sama sekali. Baik, yang selanjutnya kenapa saya percepat, karena ini tentang syarat, karena tema besar kita pada wudu. Yang selanjutnya wa adamul mani'il hissi, dan tidak adanya kotoran-kotoran yang mencegah daripada datangnya air kepada anggota wudu. Contoh, istri kita pakai bedak, itu jadi mutaghayyir airnya, karena ketika air bening nyentuh bedak jadi berubah. Nah gitu. Atau kita misalnya ini kalau alihisi di sini suci secara jasmani ya, atau cat misalnya. Cat ada misalnya anggota wudu kita dari ujung jari sampai siku misalnya. Di antara itu ada cat yang misalnya 1 cm persegi. Itu udah jelas. Kalau kita melakukan wudu maka air tidak sampai kepada kulit, itu tidak sah wudunya. Itu yang disebut wa adamul mani'il hissi. Atau misalnya kita lagi wudu tapi di badan kita ada najis, itu juga mohon maaf, itu tidak sah wudunya. Makanya sebut syarat. Makanya sebelum wudu kita periksa kalau mau rapih ya, apakah di badan kita, di tangan kita, di kaki kita ada barang-barang najis tidak. Bagaimana kalau yang tidak disengaja kayak tai cicak, tai kecoa, kalau itu sifatnya ma'fu, dimakan. Yang tidak dimakan itu yang najis-najis, yang kotoran-kotoran yang jelas, macam tai, air kencing, itu udah jelas ya, dan sebagainya. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau masih ada itu tidak boleh berwudu, bersihkan dulu, itu maksudnya. Yang selanjutnya wa adamul mani'i syar'i, dan syaratnya wudu hilang segala sesuatu yang menghalangi secara syariat. Apa itu secara syariat? Yang pertama, kal haid wan nifas, seperti haid dan nifas. Jadi perempuan yang lagi haid tak sah wudunya. Buat apa wudu? Itu maksudnya. Perempuan yang bernifas tak sah juga wudunya. Jadi harus nunggu suci dulu. Waduhul waktu, dan harus masuk waktu. Jadi salah satu wudu adalah ketika setelah azan zuhur. Nah, ketika waktu zuhur wudunya ini masih koma ya, masih lanjut. Jadi salah satu syarat itu harus masuk waktu. Bagi siapa? Ini bagi orang tertentu. Yang pertama, zawid darurati, bagi orang yang kena madarat. Ada 2. Yang pertama al-istihadah, yang kedua wa man bihi arihu adain. Jadi syarat wudu pas waktunya, kalau kita mau sholat zuhur, nah waktunya wudu itu pas waktu zuhur, jangan sebelum zuhur, gitu maksudnya. Pas waktu asar, wudunya jangan sebelum asar, tapi ketika waktu asar. Cuma 2 orang. Yang pertama istihadah, perempuan yang sering keluar darah, ya. Jadi gini Pak, di darah perempuan itu banyak. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah wiladah, dan yang keempat ada darah istihadah. Darah istihadah itu begini, saya coba jelaskan. Istrinya Bapak biasa haid itu misalnya ya 7 hari misalnya. Setelah 7 hari itu biasanya
suci, itu kan berhenti kan. Nah, setelah 10 hari berarti hari ke-8-nya wajib mandi junub. Wajib mandi junub. Jadi yang pertama itu ada kebiasaan. Kebiasaan disebabkan itu berapa hari? Ya, apakah sehari semalam? Apakah 2 hari? 3 hari? Para ulama banyak mengungkapkan 7 hari, ini paling banyak. Gitu. Jarang yang seminggu lebih. Kecuali yang pakai alat kontrasepsi itu nggak beraturan. Ini bagi perempuan yang pakai alat kontrasepsi itu ya. Nah, ada kasus perempuan kebiasaan orang 7 hari, dia hari ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke hari 15, bahkan sampai 16, 17, 18, kadang keluar darah. Nah itu namanya darah istihadah, bukan darah haid lagi. Nah, bagi orang yang perempuan yang sering keluar darah istihadah, maka wudunya wajib sesuai waktu. Kalau azan duhur berkumandang, nah itulah baru wudu. Jangan mau sholat duhur, wudunya sebelum duhur, jangan. Khusus bagi perempuan yang istihadah. Makanya Pak, metode sekarang karena perempuan kita banyak yang terkontaminasi dengan alat kontrasepsi, dengan obat-obatan dan minuman, makanya pakai manual. Cara melihat, mungkin istri yang sudah sepuh itu udah tak hebat lagi ya, Haji ya. Ini bagi yang masih muda istrinya gitu ya. Jadi caranya itu ketika hari-hari kebiasaan, misalnya hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, kalau ada keyakinan bahwa darah haid itu berhenti, ambil tisu, jongkok, masukkan tisu ke dalam itu, ngeden sedikit, ngeden itu bahasa Jawanya, kita gitu ya, agak pakai tenaga. Ambil lagi tisunya, kalau kering berarti wajib segera mandi junub. Saya ngajar di sekolah, di Sumatera, itu banyak kasus anak-anak sudah beres haid tapi nggak mandi-mandi, itu dosanya luar biasa. Kenapa? Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, itu maksudnya. Jadi itu, caranya gitu manual aja, pakai alat yang kira-kira kalengkan, jangan pakai kapas ya, nanti tertinggal lagi. Yang pakai itulah barang-barang yang jamin, yang agak keras tapi bisa menentukan apakah masih basah atau tidak. Ya, itu diantaranya. Nah, jadi yang disebut darah istihadah itu adalah darah yang bukan kebiasaan ketika haid. Yang kedua apa? Yang kedua ada kasus seperti ini. Duhur misalnya jam 12.00. Bisa. Istri bapak keluar darah haid jam 12:05. Keburu sholatnya. Jelas banyak yang tak keburu ya. Karena jangka waktunya 5 menit. Nah gitu. Apakah sholat wajib diganti? Wajib. Karena kita mengalami 5 menit waktu sebelum. Itu yang hati-hati. Makanya kata hadis Nabi, banyak istri-istri perempuan-perempuan yang masuk ke neraka itu gara-gara urusan-urusan kecil. Itu. Yang namanya tulang itu sama duri ikan, jarang sama duri kerbau. Kita banyak cetak itu sama urusan-urusan kecil. Hati-hati. Nah itu. Ini banyak kasus seperti itu. Jadi kita kembali lagi, istihadah adalah darah yang keluar selain darah haid ya, dan bukan ketika masa waktu haid. Nah, bagi orang yang istihadah kayak gitu, ketika mau wudunya syaratnya harus ketika masuk waktu. Masuk waktu duhur, silahkan wudu untuk sholat duhur. Jangan sebelum duhur, jangan sebelum azan. Nah, yang kedua tadi sebentar. Waman bihi arihu adain. Orang yang punya penyakit keluar angin. Maksudnya keluar angin ya, bahasa Prancisnya kentut lah kita gitu ya. Jadi punya penyakit itu dikit-dikit berat, dikit-dikit perut kan gitu. Nah, itu namanya penyakit. Biasanya ini penyakit orang tua biasanya. Bagi mereka yang punya penyakit kayak gitu, yang tidak tahan kentut, tidak tahan keluar angin,
Itu penyakit ya, bukan sengaja penyakit nih. Nah itu syaratnya harus ketika waktu sholat, jangan sebelum waktu sholat wudunya. Kalau pas berkumandang azan zuhur, maka silahkan wudu untuk sholat zuhur. Setelah wudu kentut lagi, tak apa-apa, sholat aja gitu. Jadi Allah Akbar, tak apa-apa sholat aja, karena udah wudu gitu. Walaupun ya kan namanya penyakit ya, kita nggak bisa apa-apa. Atau misalnya dikiaskan kepada mencret misalnya, kita misalnya mencret tak tahan, tak bisa ditahan karena remnya udah belum atau apa, ya kita tinggal pakai pamper. Kalau zaman dulu ada, kalau zaman sekarang segala mudah. Wudu dulu dengan catatan wudunya ketika masuk waktu sholat. Setelah wudu sholat, setelah sholat ada yang keluar sah aja bapak, karena itu penyakit. Ingat catatannya penyakit yang kita tidak kuasa untuk menahannya. Nah gitu ya. Itu khusus untuk orang tua mungkin. Kalau hal seperti demikian. Adapun selain yang dua itu terserah, mau wudunya sebelum waktu azan, mau setelah waktu azan, itu tak masalah, sah-sah aja wudunya. Ya. Baik. Nah sampai syarat, karena syarat nanti akan diceritakan di bab yang selanjutnya. Ini karena kita memiliki besarnya adalah 80. Tapi sebelum saya lanjutkan, barangkali bapak ada yang ditambahkan atau yang ditanyakan masalah syarat itu cukup ya. Baik kita kembali lagi kepada ya silakan Pak. Mengenai perempuan yang keluar darah istihadah atau darah haid? Wudunya pas masuk waktu sholat. Kalau subuhnya gimana? Kalau apa nih? Waktu subuh, misalnya dia tidur, orang nggak azan gitu, udah selesai azan gitu atau orang nggak selesai sholat. Ya, dalam fikih kan kita disajikan ketentuan waktu subuh dari jam berapa sampai jam berapa. Waktu subuh itu sampai menjelang matahari terbit. Yang penting wudunya antara itu silahkan sholat subuh. Ya, intinya Walaupun waktu itu udah keluar darah. Walaupun waktu itu keluar darah gitu ya, tak apa kan? Yang penting wudunya ketika masih waktu sholat. Ketika masih waktu sholat. Tadi saya bilang, walaupun lagi sholat kentut tak masalah karena itu penyakit. Mau gimana lagi? Gitu. Jadi ketentuan waktu sholat itu subuh dari mulai fajar sidik sampai menjelang matahari terbit. Zuhur dari matahari ada di puncak sampai jawali syamsi sampai menjelang waktu asar. Ya itu waktu-waktu masuk sholat. Jadi jangan sampai begini, mau sholat subuh tapi sebelum adzan sudah wudu. Nah itu yang tak sah. Jadi kalau mau wudu tunggu dulu adzan. Adzan itu kan tanda masuk waktu sholat kan. Nah pas adzan boleh langsung wudu, jadi masalah. Setelah wudu darah tetap keluar, tak apa-apa lagi aja sholat. Karena alasannya ilat atau penyakit. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sekemampuannya. Jadi bagian yang penting masih di waktu-waktu jam sholat. Jangan sebelum sholat, apalagi sudah berakhir. Ada lagi Pak? Ini misalnya di depan nih, ini depan. Terus takbir, bentuk. Ini penyakitnya, penyakit. Jadi apa Penyakit. Ya. Sebelum takbir atau setelah takbir? Sedang. Jadi kita ketentuannya aqwalun wa af'alun muftatahin takbir. Ketika sedang takbir kentut, berarti ketika sudah menjalankan sholat kan mulai menjalankan, bukan sebelum sholat kan? Ketika menjalankan sholat, kalau betul itu penyakitnya yang kayak tadi, waman arif daimin, gitu ya, orang yang memang penyakit keluar angin terus, itu silahkan sah sholatnya. Tapi kalau sebelum sholat, Imam Asy-Syafi'i itu lebih ikhtiar, lebih baik wudu lagi. Karena interval antara wudu dan sholat nggak mungkin lah kentut terus menerus. Saya belum pernah lihat ada kentut yang misalnya 5 detik sekali, jarang nengok, ya. Jarang melihat.
Masa sampai knalpot sampai bocor itu kan nggak mungkin. Ya. Untuk sebentar itu apa Imam? Baik, kita langsung ke fardu wudu. Mudah-mudahan waktunya sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu yang pertama adalah an-niyat. Kenapa harus an-niyat? Karena Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu dalam kitab Bukhari juz 1 halaman 1, dalam kitab Muslim juga juz 1 halaman 1. Innamal a'malu binniyat. Kita coba tulis. Innamal a'malu binniyat. Yang paling berat ini Pak, Innama itu menurut mubalaghah kalimat hasyar, mesti, wajib, mau tidak mau, tak peduli, pokoknya mau harus. Coba lihat dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan selanjutnya. Sesungguhnya zakat itu bagi orang yang fakir, 8 asnaf ya. Itu udah ketentuan pasti. Pokoknya 8 asnaf, jangan tambah-tambah, begitu kata Allah. Kalau mau kurang boleh. Misalnya yang budak nggak ada, itu tinggal 7. Yang ibu sambil ada, ya sudah tinggal 6. Lebih jangan, gitu. Karena ada kalimat inama. Jadi adat hasyar, adat kemestian harus. Makanya cek dalam surat At-Taubah ayat 60 itu terjemahannya hanyalah. Maka ini pun sama. Amal itu hanya sah oleh niat. Kalau niat tak sah, itu maksudnya. Karena itu termasuk rukun. Ya, Pak ya. Innamal a'malu binniyat. Wa hiya fardun fi taharatil ahdasi. Dalam ketika kita bertaharah menghilangkan hadas. Tapi wala tajibu fi ijalatin najasati, tidak wajib ketika menghilangkan najis. Kita simpulkan ya Pak ya, supaya cepat. Ketika wudu dan mandi junub wajibnya nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadlillahi. Dalam arti wajib, tidak boleh tidak. Ada kalimat innama. Tapi kalau menghilangkan najis, ada najis mutawwadh, ada najis muhafafah, ada najis mutawasithah, ngebersihkannya tidak diniati juga nggak apa-apa. Niat aku menghilangkan najis tak usah. Mau niat silahkan juga. Memang urusan hati kan gitu. Kalau niat nggak boleh diucapkan. Kalau diucapkan nanti lucu, ya. Itu dalam hati. Jadi ketika bapak mau misalnya ada tai ayam di sini, mau usah niat aku menghilangkan, nggak usah udah aja cuci. Karena itu tidak wajib. Itu yang membedakan ya antara menghilangkan hadas dengan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan hadas itu wajib niat karena ada kalimat innama. Tapi kalau untuk menghilangkan najis itu tidak wajib niat. Bukan tidak boleh, tidak wajib niat. Seperti salaman setelah sholat itu tak wajib dan bukan tidak boleh juga. Hukumnya boleh. Kan seperti itulah gambarnya. Nah, ketika menghilangkan najis, niat boleh, niat pun tak jadi masalah, silahkan aja. Itu ya gambarnya. Baik, berapa menit lagi Pak Iman? Kalau itu 2 menit. Sambil saya lanjut, boleh kalau ada yang ditanyakan silakan. Sambil saya itu. Baik, selanjutnya wala tajibu fi ijalatin najasati ala sahih. Wal fardu anna maqsuda min najasati ijalatiha wa hiya tasawwur bil ghusl. Jadi gini Pak. Untuk niat itu ada 3 ya. Silakan pilih salah satunya. Jadi jangan sampai mau lengkap nawaitu wudu ala rabbil hadas asghari padahal kita tak boleh, bagus. Tapi salah satu pun boleh. Ada 3. Yang pertama ahaduha raful hadasi awit taharah. Yang pertama niat menghilangkan najis atau niat taharah. Jadi misalnya Bapak diniat itu dari raful hadasi, dah cukup. Itu yang pertama.
itu sah niatnya. Yang kedua, ayat ya istidah atas sholat al ghairiha atau niat dibolehkannya sholat. Jadi ketika wudu, kan aku wudu karena mau sholat gitu ya, nah itu sah. Mau sah itu wudu apa? Yang ketiga, yang terakhir, ayat ya fardal wudu atau ada wudu. Niat aku wudu wajib, dah sah. Jadi tiga itu boleh. Tapi yang sempurna yang tadi yang diajarkan oleh para ulama, nawal wudu'a lirafil hadasi wal asghari fadlillah ta'ala. Nawal wudu'nya ada, rafil hadasinya ada, fadlillah ta'ala-nya ada. Salah satu boleh juga. Nah, itu apa ya? Bisa ya di itu ya. Jadi silakan, berarti ada 4 pilihan. Pertama, nawaitul wudu ala rafil hadasi wal asghari fadlillah ta'ala. Yang kedua, nawaitul wudu. Yang ketiga, lirafil hadasi. Yang keempat, fadlillahi ta'ala. Itu sah semua. Tapi yang lebih utama adalah tadi yang pertama, nawaitul wudu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan ya, malam ini jadi saksi bahwa kita berniat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.